Apakah engkau mendapatkan harta dengan cara yang baik, yang sesuai dengan Allah, atau engkau mendapatkan harta dengan cara yang kotor dan keji seperti menipu orang, mencuri, merampok, membunuh, korupsi, membohongi orang? Itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan harta, ditanya lagi oleh Allah, wa biman apa? Di mana harta itu kau belanjakan? Apakah kau belanjakan harta di jalan Allah atau di jalan setan? Apakah harta itu kau gunakan untuk kebaikan, untuk menolong saudara-saudaramu yang hidupnya dalam kefakiran, untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu pondok pesantren, pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid taklim, madrasah dan sebagainya? Atau kau gunakan hartamu hanya untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang dengan wanita, untuk berdansa di diskotik, di nightclub, untuk melakukan perbuatan dosa? Itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Karena sebenarnya harta itu titipan dari Allah. Ingat ketika kita lahir bawa harta enggak? Enggak lah. Sekarang kita punya harta enggak? Punya rumah, punya mobil, punya motor, punya baju, punya celana, punya sempak. Dulu ketika lahir kita pakai sempak enggak? Ini sebenarnya titipan dari Allah hakikatnya. Cuma syariatnya kita berusaha, tapi hakikatnya titipan Allah. Hakikatnya kita nggak punya apa-apa. Nah, itu akan diminta pertanyaannya. Makanya kita minta harta yang barokah. Allahumma barik lana fi amwalina. Ya Allah, barokahkanlah harta benda yang barokah akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Harta benda yang tidak barokah akan menyeret kita ke dalam jurang api neraka. Dengan harta orang bisa masuk surga, juga dengan harta orang bisa masuk neraka. Tergantung kita pandai nggak menggunakan harta itu. Kita gunakan di mana itu harta. Nah, yang keempat, kata Nabi, an ilmi maja amilabi maja amila bima alima. Yang keempat yang akan ditanyakan ilmu. Apakah ilmunya diamalkan? Apakah ilmunya diajarkan kepada orang lain atau tidak? Untuk apa ilmunya digunakan? Apakah ilmunya digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan? Apakah ilmunya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, atau justru ilmunya digunakan untuk merugikan orang lain, menipu orang lain, membohongi orang lain? Itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Dan menurut riwayat hadis yang lainnya, anjismi bima abla, tentang tubuhnya, berikut anggota badannya, dari mulai kedua mata, lisan, kedua telinga, perut, alat kelamin, kaki, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Mata, apakah kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan? Yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Nah, selama ini yuk kita bermuhasabah, kita introspeksi diri, menghitung diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sekarang di dunia oleh dirimu sendiri, sebelum nanti akhirnya di hari kiamat kamu akan dihisab oleh Allah. Coba kita bermuhasabah, kita menghisab diri, introspeksi diri. Dari mulai kita balik, katakanlah berusia 15 tahun sampai sekarang, coba kedua mata kita lebih banyak digunakan untuk baca Quran atau untuk buka HP? Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing sebenarnya. Jujur aja, jujur. Pernahkah kita menggunakan kedua mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Jawabannya ada pada diri sendiri masing-masing. Kita jujur hati kita. Hati gak pernah bohong, mulut saja yang suka berbohong itu. Kita tahu selama ini kita menggunakan mata untuk kebaikan atau untuk keburukan. Itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka yuk kita gunakan nikmat-nikmat dari Allah sesuai dengan ridho Allah. Itulah yang disebut syukur.
Jadi kata para ulama, as-syukru huwa syarqul abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ajrin. Syukur itu adalah seorang hamba Allah, dia pandai menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur. Orang kalau pandai bersyukur, dia punya mata, matanya gunakan untuk melihat kebaikan. Dia punya lisan, lisan digunakan untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, untuk menasihati orang lain. Dia punya telinga, telinga digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Dia punya kaki, kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat ibadah. Itulah orang yang bersyukur. Tapi orang yang kufur, ingkar terhadap nikmat Allah, dia punya mata, dia gunakan matanya hanya untuk melihat sesuatu yang mengandung dosa. Lisannya dia gunakan untuk ghibah, untuk menggunjing, untuk hasud, untuk mencaci maki orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan tidak sesuai dengan fakta. Telinganya digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat, kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Itu orang yang kufur. Padahal dalam Al-Quran surat 14, surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya kami, kata Allah, benar-benar akan menambahkan nikmat kepadamu lebih banyak lagi nanti di dalam surga. Dan jika kalian kufur, ingkar, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah, untuk berbuat dosa kepada Allah, inna ajabi la sadid. Ingat, sesungguhnya ajabku sangat amat keras. Makanya manusia dalam hal menerima nikmat dari Allah secara global terbagi dua. Satu, golongan syakirun. Dua, golongan kafirun. Golongan syakirun adalah golongan orang-orang yang bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat sesuai dengan ridho Allah. Golongan kafirun adalah golongan yang kufur, golongan orang-orang yang ingkar, golongan orang-orang yang menggunakan nikmat untuk berbuat dosa, untuk berbuat durhaka kepada Allah. Golongan syakirun tempat kembalinya surga, golongan kafirun tempat kembalinya neraka. Nauzubillah min dzalik. Pepatah mengatakan, kalau kita nanam timun, buahnya timun. Nggak mungkin nanam timun, buahnya duren atau pepaya, nggak mungkin. Nggak mungkin, sampai hari kiamat nggak akan terjadi itu. Nanam timun, buahnya timun. Nanam terong, buahnya terong. Yuk kita nanam berbagai macam kebaikan di alam dunia, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah. Kita tanam berbagai macam kebaikan. Jadi sebenarnya kita dihidupkan di alam dunia yang bersifat sementara ini, hakikatnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Yuk, mumpung ada kesempatan, sebab kesempatan itu pasti oleh Allah akan diambil, akan habis. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ja'alni abdan syakura waj'alni abdan sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku hamba yang sobar menjalankan ibadah, sobar menjauhi maksiat, sobar ketika mendapatkan musib. Nah, itu doanya, Allahumma ja'alni abdan syakura. Ini musola namanya musola apa? Abdan syakura ya. Terus doanya suka dibaca, doa Abdan Syakuro. Musolanya doang namanya Abdan Syakuro. Doanya kagak dibaca. Ada doanya, doa Abdan Syakuro itu yang tadi. Allahumma ja'alni abdan syakuro. Masa kita berdoa di musola Abdan Syakuro tapi Abdan Syakuro nggak dibaca? Allahumma ja'alni abdan syakura waj'alni abdan sabura. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, dan jadikanlah aku hamba yang sobar. Tuh, coba ikuti doanya. Pertama, Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati
badanina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan sabura. Coba ulangi. 3, 2, 1. Ada orang nggak? Kok nggak kedengaran suaranya? Hilang. Saya ulangi lagi deh ya. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan sabura. Cuma 5 baris ya. Allah barik lana fi kulli Allahumma barik lana fi umurina. Itu baris yang pertama. Wa barik lana fi sihhati badanina. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan sabura. Baris, coba ulangi. 3, 2, 1. Allahumma barik lana Bima rojaktana kina ajabana. Yuk makan. Coba atuh doa mau makan Pak Suhartono. Emang udah ada makanannya? Ya, sudah. Isyarat. Udah waktunya ngopi udah. Gak apa-apa sekali lagi hafal. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan sabura. Berjamaah ulangi. 3, 2, 1. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihatina badanina wa barik lana fi kulli ma ataitana wa ja'alni abdan sagura wa ja'alni sagura. Ayo yang bisa mengulangi dengan baik saya kasih hadiah nih. Kopi segelas. Saya kasih hadiah deh 20.000, lumayan buat beli bakso. Ayo. Nanti uangnya tinggal diambil di Pak Jekri ya. Tuh, siapa itu bener tuh, serius. Tak Pak Jekri mah, tuh bang di 20.000 kecil Pak Jekri ya. Ayo, ada yang mampu mengulangi. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ja'alni abdan syakura wa ja'alni abdan sabura. Ayo siapa? 3, 2, 1. Siapa? Enggak ada. Langsung satu tunjuk. Sultan, ayo. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi sihhati badanina wa barik lana fi kulli a'taitana wa barik wa ja'alni sagura wa ja'alni abdan sakura wa ja'alni abdan sagura. Tapi ada yang ketinggalan 3 kalimat ya. Tapi intinya hafal ya. Ya, Eca berhak mendapatkan hadiah 20.000. Hadiahnya dari siapa ini? Nggak jelas ini. Tolong perhatikan, jangan sampai salah. Allahumma barik lana fi umurina. Itu nomor 1. Nomor 2, wa barik lana fi sihhati badanina. Nomor 3, wa barik lana fi kulli ma a'taitana. Nomor 4, Allahumma ja'alni abdan syakura. Nomor 5 terakhir, wa ja'alni abdan sabura. Artinya begini. Nomor 1 artinya ya Allah barokahkanlah umur kami. Itu nomor 1. Nomor 2 artinya ya Allah sehat, barokahkanlah kesehatan badan kami. Nomor 3, ya Allah barokahkanlah apapun yang Engkau berikan kepada kami. Seluruh yang Allah berikan kepada kita minta dibarokahkan. Mau ilmu ke, mau anak ke, istri ke, usaha ke, apa semuanya.
Dan yang keempat artinya, ya Allah jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur. Yang terakhir nomor 5, ya Allah jadikanlah aku hamba yang sobar. Demikian taklif kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya hadir setiap malam Sabtu di Majelis Ilmu Abdan Syakuro benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Akhirnya mari kita tutup dan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darani ababatayati ratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bibarakatihim walilal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa amina wa amatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimina amma minariddati wa dhalalah. Allahumma sallimna wal muslimina wal mujahidina fi sabilillah wal halaib wal ulama'a warasatil anbiya fi Indonesia. Sallimhum wa ansurhum min syarrid dhalimin wal mu'minin wa ahlik man dhalamahum halakan ajilan bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi umurina. Ya Allah, barokahkanlah umur kami, wa barik lana fi sihhati badanina, dan barokahkanlah kesehatan badan kami zahir maupun batin. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, dan barokahkanlah apapun yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ja'alna abdan syakura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur. Wa ja'alna abdan syakura, dan jadikanlah kami hamba yang sabar.
dalam menjalankan ibadah kepadamu sampai akhir hayat. Semoga kami meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman nafi'a malina ya Rabbana atina min ladunka wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma ij'al mautana bi husnil khatimah wa la taj'al mautana bi su'il khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minas syaitonir rajim bi sakaratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik